Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sabri, tentunya di channel YouTube Maulana Nur Sabri guys pastinya. Oke kawan, kali ini kita di seri prediksi saham ya. Kita akan memproyeksikan harga saham energi ya, energi Mega Persada lebih lengkapnya ya di sini. Di tengah gejolak kenaikan harga migas dunia. Jadi saya mendapat berita barusan, saya barusan baca berita gitu kawan bahwasanya tren kenaikan harga minyak dunia itu masih sangat memungkinkan gitu. Sehingga nanti akan ada berita yang akan saya ulas di sini. Tapi sebelumnya berikan like, share, subscribe-nya juga dan nyalakan loncengnya bagi yang belum. Bagi yang sudah saya ucapkan makasih banget. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys. Oke, pastinya konten ini disclaimer on, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan insight ya buat kawan-kawan semua. Oke, langsung saja kita mulai. Beritanya seperti apa sih yang saya tadi maksudkan di situ? Nah, ini guys gitu. Sebenarnya sih ada beberapa berita ya kawan di sini bisa teman-teman lihat kalau kita lihat dari Google gitu ya kan. Kita tinggal ketik ini nanti keluar di sini ada fitur berita kita tinggal pilih-pilih aja sebenarnya gitu kawan. Nah, di sini ya teman-teman berita-beritanya seperti ini ya masih banyak sini. Dan tren sentimen harga minyak dunia ya kan. Jadi memang migas lagi galak. Ini berita 15 September yang kemarin tapi menurut saya berita ini masih cukup menarik gitu, masih bisa dijadikan pegangan selama masih ada tren peluang kenaikan suku bunga The Fed gitu guys gitu. Jadi kalau tren kenaikan suku bunga The Fed itu masih ada peluang untuk naik lagi, misalnya nanti di bulan November kalau nggak salah ya itu. Nah, intinya kurang satu kali lagi sih di bulan ini ya, karena kan kalau per hari ini kan mereka menahan suku bunganya ya setelah sekian hari itu mereka menahan suku bunganya gitu dan kita juga masih menahan suku bunga kita BI rate maksud saya gitu. Jadi tren ini masih ada peluang sebenarnya sih gitu. Apalagi ya komentarnya masih hawkish gitu guys gitu. Oke, nah dan terakhir saya baca berita dari kompas.id tadi kita dari CNBC-Indonesia.com ya kawan-kawan di sini. Nah, sekarang kita akan mengulas dari kompas.id di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada berita kenaikan harga minyak dunia berpotensi tambah beban APBN ya. Nah, di sini. Jadi berita yang terakhir ini menggambarkan bahwasannya tren kenaikan harga minyak dunia itu masih akan terjadi gitu. Setidaknya menurut saya mungkin sampai akhir tahun ya atau secara umum gitu untuk harga komoditas itu perkiraan saya sampai Januari atau Februari 2024 nantinya gitu guys gitu. Tapi masih ada peluang kenaikan gitu, masih ada peluang kenaikan gitu. Cuman setahu saya paling enggak realistisnya saya paling estimasikan kisaran sampai Januari 2024 atau Februarian lah kurang lebihnya. Jadi masih ada tren kenaikan ini ya, kenaikan harga komoditas dia begitu energi batu bara, migas dan sebagainya gitu guys gitu. Oke, tapi ini wajar kalau terjadi koreksi karena kemarin kan tuh kenaikannya tuh kenceng banget tuh ya harga komoditas dan sekarang mungkin masih wajar kalau terkoreksi gitu guys gitu. Jadi ini masih wajar gitu. Dan ini sebenarnya sih kalau emang kita udah tahu kayak gitu, sebenarnya sih kesempatan untuk kita mencermati saham-saham yang ada di sektor yang bergerak di bidang bisnis komoditas gitu kawan. Oke, langsung saja saya akan langsung masuk ke ini ya, ke analisanya di sini. Saya akan mulai dari seperti biasa ya. Kalau di seri ini kan kita akan berdasarkan fundamental dan sentimen serta teknikal juga. Tadi sentimennya udah ada ya. Jadi untuk saham-saham yang bergerak di bidang komoditas itu pastikan teman-teman juga perlu mengupdate harga atau perkembangan harga komoditas dunianya kawan gitu. Jadi jangan serta-merta melihat ini, wah ini sudah disupport nih, gimana kita beli? No, kita perhatikan dulu perkembangan harga komoditasnya bagaimana gitu. Jadi jangan langsung hajar gitu ya. Diperhatikan dulu gitu ya kan. Oke, di sini bisa cek sini ya kalau saya lihat secara fundamentalnya bagaimana seperti ini. Saya menggunakan platform dari RHB Trustmat. So, langsung game sama RHB Sekuritas nih. Oke, langsung. Oke, di sini ya. Di sini ada beberapa tampilan teman-teman energi Mega Persada TBK. Saya masuk ke quote ya, ketik kode saham ini nanti saya masuk ke fundamental. Nah, di sini ada fitur overview kawan. Nah, di overview ini ada beberapa rasio keuangan. Nah, kalau kita lihat secara book value-nya, energi ini di 372 nih nilai bukunya, ya kan? Sedangkan sahamnya saat ini masih di 262 nih gitu. Anyway, IPS-nya atau earning per share-nya 32,17 dan PER-nya atau price earning ratio-nya ini menarik di 8,14 kali. Nah, PER yang menarik bagi saya adalah minimal 2, maksimal 11 atau 13 kali ya toleransi sampai 15 kali lah. Kalau memang nantinya sektornya, sektor bisnisnya secara rotasi itu masih menarik gitu kawan. Oke, lanjut ke price book to values atau PBV-nya di sini adalah 0,70 gitu. Nah, PBV yang menarik bagi seorang traders ataupun scalper, saya sarankan tuh kalau di kisaran harga apa PBV-nya itu satu minimal dan maksimal itu 2 atau 2,5 lah toleransinya.
Di atas itu sudah over value atau bisa dibilang cukup mahal. Kalau di bawah satu masih under value atau bisa dibilang masih murah gitu kawan. Dan 0,70 kali ini masih under value gitu. Untuk para value investor pasti ini cukup menarik gitu. Oke, ROE-nya 8,65%. ROE yang menarik adalah apabila mereka berada di kisaran angka 15%. Nah, ROE dari energi Mega Persada ini itu di 8,65%. Ya, memang masih di bawah sih memang. Tapi overall sih oke, sudah hampir mendekati angka 10. Mudah-mudahan nanti bisa lah mencapai angka 10 atau bahkan 15% nantinya. Mudah-mudahan. Oke, ROA 4,38. Oke, boleh di sini. Em, kita lanjutkan ke DER-nya atau Debt Equity Ratio-nya, yaitu 1,09. Nah, ini saya lebih suka kalau DER-nya itu maksimal satu deh, atau nggak boleh lebih dari satu. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan rasio utang. Tapi anyway, meskipun ini DER-nya 0,1, 0,9, saya pikir bolehlah kita sedikit jadikan referensi saja, karena di sini saya melihat PER dan PBV-nya dulu nih gitu. Oke, lanjut di sisi kanan. Di sini ya teman-teman di sampingnya si fundamental ini ada lagi namanya fitur value analyzer. Ini fitur dari Arrow RHB Trustmark teman-teman. Ini cocok untuk para penganut value investing. Jadi para value investor tuh boleh mencermati atau menggunakan fitur ini sebaik mungkin. Makanya trading ayo di RHB Sekuritas gitu. Download aplikasinya RHB Trustmark ya baik di Google Play Store ataupun di App Store bagi pengguna iOS tentunya. Langsung aja download kawan-kawan. Oke. Nah, seperti apa bacanya begini. Di sini ada PG rasio. Nah, PG rasio ini yang menarik kalau dia tuh nggak lebih dari satu. Ya, mirip-mirip dengan DER atau BBV lah gitu ya. Jadi PG ratio ini kalau dia di bawah satu itu namanya under value, kalau di atas satu itu sudah over value. Tapi kalau negatif nanti beda lagi sih. Nah, PG rasio dari energi ya di sini itu minus 0,34 sehingga kenapa analisis PG-nya adalah negatif gitu. Oke, karena minus gitu tadi. Sebenarnya kalau dia 0,34 gak usah minus deh itu mungkin menarik ya. Tapi oke lah itu secara PG rasionya. Nah, secara fair value estimation-nya saham ini berada di kisaran 518,77. Wow, fair value-nya di 500-an teman-teman di sini ya. Dan secara industrial value estimation, nah ini secara industrialnya nih kawan, gitu. Ini berada di kisaran 354,39. Nah, ini jadi baik secara fair value ataupun secara industrial value estimation, saham ini masih under value gitu. Nah, kita lihat saja seperti apa nanti. Nah, lanjut. Di sini di bawahnya ada industri dan emiten ya, rasio emiten dan rasio industri. Kita akan membandingkan antara rasio emiten terhadap rasio industrinya. Pastikan rasio emiten enggak lebih loh ya dari rasio industrinya. Jadi harus di bawah rasio industrinya kawan-kawan gitu guys. Oke, lanjut. Di sini versi emiten atau energi ini 8,14 kali versus industrinya yang 11,07 kali. Wow, nice. Di bawah. PBV-nya 0,70 versus industrinya 1,87. Good, masih di bawah juga. ROE si emiten 8,65% versus industrinya yaitu 17,99%. Nice, masih di bawah. Debt equity ratio 1,09 versus 0,89 dari industrinya. Nah, ini di atas ini sudah di atas satu meskipun tipis ya, 0, hanya beda 0,9 ya, 0,09 gitu. Tapi kan paling enggak kan nggak boleh lebih dari satu nih gitu. Dan dia juga di industrinya itu 0,89 untuk rasio industri dari Dersi industrinya dan ini juga di atas itu gitu guys. Jadi kita harus hati-hati gitu dari saham ini. Tapi overall sih menurut saya kalau trennya menarik, nah ini bisa dicermati saham ini. Disclaimer on pastinya. Oke, nah setelah saya kalkulasikan teman-teman ya, setelah saya kalkulasikan gitu, dengan EPS 32,17 dan price earning ratio-nya 8,14 kali, berapa sih proyeksi harga saham energi nantinya? Setelah saya kalkulasikan, ternyata harga saham energi setidaknya estimasi saya dalam 3 bulan yang akan datang nih kurang lebih, saham ini berada di kisaran Rp353,87 per lembarnya. Jadi gak beda jauh dengan ini ya, dengan industrial value estimation-nya ya kawan-kawan gitu. Karena kan kalau secara industri, kalau memang nantinya harga komoditasnya naik, ya migasnya naik, nih kan, maka otomatis saham ini pun juga akan terkena sentimen positif dari uh, harga komoditas migas tersebut gitu kawan. Oke, itu secara fundamentalnya. Lanjut, saya akan berikan bonus di sini. Teknikalnya bagaimana gitu. Nah, teknikal ini estimasi saya sekitaran 10 sampai ya 10 harian lah kurang lebihnya ya kalau secara harian gitu. Nah, sini ya.
kalau kita perhatikan sudah ada sinyal sell ya, ini secara harian di sini teman-teman. Nah, sebenarnya sih saham ini berada di kisaran support 232 sampai 230 rupiah per lembarnya ya. Ini supportnya, sedangkan resistennya di angka 302 dan berikutnya ada di kisaran 314 kurang lebihnya gitu kan kawan. Nah, menarik kalau saham ini misalnya terkoreksi ya, dia sampai ke level harga 232. Tapi sebenarnya sih kita mulai dari level harga 262, 242 atau bahkan 230, 232 nanti kita bisa mulai akumulasi sebenarnya sih. Disclaimer on ya sekali lagi. Nah, apabila nanti memantul, saham ini nanti paling tidak ya, dia harus dikuat dulu di 268. Kalau dia sudah berhasil bertahan di area harga 268, maka saham ini berpotensi menguat lagi, setidaknya berada di area profit takingnya lagi di 290, bahkan bisa aja nanti akan menguji area resistennya di 302. Oke, tapi disclaimer on ya sekali lagi. Kalau saham ini masih 268, misalnya nanti setelah menyentuh uji resist tadi di area 302 terkoreksi sampai 268 misalnya nih, berarti dia berpeluang lagi menguat break resist sampai ke 400 sorry 314 ya tadi ya gitu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi saham ini masih berpeluang menguat kalau harga komoditasnya juga ikut menguat gitu. Jadi sekali lagi, karena ini saham di komoditas juga perhatikan sekali lagi, cermati juga pergerakan harga komoditasnya di sini. Oke? Oke, seperti itu. Anyway, sekali lagi join bersama RHB Sekuritas Indonesia, opening akun di RHB Trust Smart ya. Langsung download aja bagi pengguna Android di Google Play Store. Untuk pengguna iOS silakan download di App Store, ikuti instruksinya, pilih mengetahui RHB dari salesnya, masukkan kodenya BM5 di situ. Nanti akan mendapatkan banyak promo dari saya langsung. Dan jangan lupa kalau sudah konfirmasi saya di via kontak WA atau join juga yuk langsung di Telegram yang sudah saya aktifkan lagi. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi gitu. Oke? Terima kasih sekali lagi udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Agar saya lebih semangat lagi ngekontennya, ayo ditekan tombol like, share, subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten ini. Thank you sekali lagi. Jaga kesehatan. Salam sehat buat keluarga Anda. Happy lucky, happy trading, and happy investing, and happy cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.